Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan berdiskusi tentang jurnal yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Sebelum diskusi dimulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum membacakan hasil resum, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, dimulai dari Bita. Perkenalkan, nama saya Sabita Fabi Adirlani. Saya Safira Alia Ramadhani. Saya Salsabri Farhanifah. Saya Salwa Hanifah Rahmat. Saya Sandi Muladiansyah. Oke, terima kasih. Setelah itu kita akan hasil resum kita dimulai dari kita. Silakan Sabita. Penerapan pendidikan Islam pada anak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar kualitas anak yang berkepribadian mulia sebagai bekal khusus bagi dirinya, umumnya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep dasar pendidikan dalam Islam menekankan pada ajaran moral, etika, dan norma dalam pergaulan hidup menjadi sumber solidaritas antar sesama. Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta tanggung jawab. Tujuan pendidikan Islam yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan siswa terhadap ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia yang menjadi karakter teraplikasikan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan dalam Islam adalah proses bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Proses tersebut tidak terlepas dari pembinaan mental spiritual yang berlangsung sepanjang hayat peserta didik secara totalitas. Dalam tujuan pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tujuan umum menurut Barnawi Umari. Yang pertama, supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Yang kedua, supaya hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis. Menurut Ali Hasan, tujuan pokok pendidikan Islam adalah agar setiap orang berperilaku mulia, berkepribadian agung, berperangai baik, beradat istiadat bagus yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, menumbuhkan pembentukan kebiasaan yang berwujud perilaku mulia, memiliki kepribadian dan kebudayaan baik. Yang kedua, memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang teguh pada prinsip-prinsip perilaku mulia dan membenci perilaku yang rendah. Yang ketiga, biasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita, dan sabar. Yang keempat, membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain. Yang terakhir, membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah dan di luar sekolah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pentingnya peningkatan perilaku baik pada siswa karena salah satu faktor penyebab kegagalan pendidikan Islam selama ini karena peserta didik banyak yang kurang atau masih rendah akhlaknya. Tugas seorang guru memang berat dan banyak, akan tetapi semua tugas guru itu akan dikatakan berhasil apabila ada perubahan sikap perilaku dan perbuatan para peserta didik ke arah yang lebih baik. Maka tentunya hal yang paling mendasar ditanamkan adalah akhlakul karimah. Tugas tersebut terasa berat karena ada unsur tanggung jawab mutlak guru, tetapi juga keluarga, masyarakat mendukung dan bertanggung jawab serta bekerja sama dalam mendidik peserta didik.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seorang guru harus mampu berupaya menggunakan beberapa strategi dalam upaya pembinaan moral, etika, norma siswa, baik itu strategi dalam menyampaikan materi pengajaran pendidikan Islam dan menggunakan strategi atau metode tentang kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam membina perilaku siswa. Karena dengan menggunakan strategi yang dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Ada metode penelitian, itu ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sumber data, kumpulan dokumen dalam wujud bahan tulis seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, kabar, film, video, atau aneka informasi yang bersumber dari internet. Terus ada pendekatan penelitian dalam kamus modern. Melihat banyak metode yang dipakai dalam pengajian suatu ilmu, maka penulis hanya akan menggunakan beberapa metode yang relevan dengan pembahasan. Antara lain ada metode deduksi. Metode ini adalah pikir berangkat dari pengetahuan atau hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya silakan Mbak Sabil. B. Metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke konklusi baru. Dengan metode ini, penulis menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide, pendapat, dan pengertian agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari ide lainnya. C. Metode deskriptif adalah memaparkan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh secara rinci. C. Sumber data. Penulis akan mengambil sumber data dari kumpulan dokumen dalam bentuk tertulis, kitab suci, hadis, buku-buku sejarah, majalah, jurnal, surat kabar, film, video, artikel, dan aneka informasi dari internet. D. Metode analisa data. Metode analisa data merupakan cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Beberapa tahapnya yaitu mencari literatur, mengklarifikasi dokumen tertulis atau sejenisnya, mengutip data atau konsep berdasarkan sumbernya, mengkonfirmasi data dengan sumber lainnya, dan mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Peneliti kepustakaan sangat mengandalkan teori dan sumber tertulis yang ada. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu Al-Quran, hadis, dan kitab lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Sedangkan data sekunder penulis menggunakan buku-buku ilmiah diantaranya yaitu metodologi penelitian Islam, karangan Imam Nabawi, buku karangan Ramayulis, dan lain sebagainya. Teknik analisa merupakan tahapan terpenting dari penulisan sebab di sini akan memperbaiki dan menganalisa kesalahan dalam penulisan. Dalam melakukan analisa data ada beberapa tahapan yaitu 1. Meringkas data, 2. Membuat berbagai pola, tema, dan topik, 3. Mengembangkan sumber data, 4. Menguraikan atau mengemukakan data seadanya, 5. Menggunakan pendekatan berpikir, 6. Menghindari bias data. Bias adalah deviasi dari kebenaran. Sekian dari saya. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya metode-metode yang memiliki efek besar terhadap karakter siswa. Maka dari itu, Ratna Megawangi merasa bahwa diperlukannya penerapan aspek 4M. Selain Ratna Megawangi, Abdurrahman An-Nahlawi juga memberikan pandangan akan metode-metode yang berefek di pendidikan, yaitu ada metode muhadasah. Metode muhadasah itu percakapan yang silih berganti. Terus ada metode kisah itu adalah metode kisah, menceritakan. Yang ketiga ada metode amsal itu merupakan metode perumpamaan. Yang keempat itu ada uswah itu adalah metode keteladanan, jadi agar siswa dapat meneladani gurunya. Lalu yang selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Ivo. Metode ibrah dan ma'uizah. Menurut An-Nahlawi, ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan.
Sedangkan mauizah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Rashid Ridho menyimpulkan bahwa kata mauizah itu berarti bermacam-macam. Pertama berarti nasihat, kedua mauizah berarti tazkir atau peringatan. Selanjutnya metode targhib wa tahrib. Targhib ialah janji kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Targhib dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang diperintah Allah, sedangkan tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah. Dalam pilar pendidikan ada dua jenis pengalaman yang dibangun melalui pendekatan, yakni intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan, sedangkan habituasi diciptakan situasi dan kondisi serta penguatan yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, rumahnya, dan lingkungannya. Sekarang tujuan dari penulisan jurnal ini tuh ada mengetahui metode-metode pendidikan siswa yang dapat diimplementasikan. Terus selanjutnya Mbak Sabil. Dua, mengetahui pembentukan karakter anak sejak dini, karena hakikat pendidikan tidak hanya sebatas transfer of knowledge, melainkan juga transfer of values. Dan tujuan utama pendidikan karakter menurut Islam adalah membentuk kepribadian peserta didik sehingga memiliki etika dan rasa berbudaya yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Ya. Oke, yang ketiga untuk mengetahui pembentukan karakter anak sejak dini sehingga memiliki etika dan rasa berbudaya yang baik serta mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tahapan menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, mengklasifikasi buku berdasarkan konten atau sejenisnya, mengutip data atau teori atau konsep lengkap dengan sumbernya, mengecek atau melakukan konfirmasi atau cross-check data dari sumber dengan sumber lainnya, dan yang terakhir mengelompokkan data berdasarkan outline atau sistematika penelitian. Dan nunggu info ngetik, mohon maaf kepada Pak Riza, soalnya kita cuma video aja karena sinyalnya apa Terputus. cuma jadi nggak bisa zoom. Iya. Masalah ya? Kenapa? Sebentar, masih nunggu Mas Ipo udah selesai? Sudah. Oh ya udah. Selanjutnya masalah. Sabita, masalah? Guys. Masalah yang ditemukan dalam jurnal yang telah dirasum adalah bagaimana konsep dasar pendidikan karakter, bagaimana konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam, dan bagaimana implementasi konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam.
Oke, makasih. Selanjutnya hasil kesimpulan jurnal ini, silahkan. Hasil diskusi kelompok kami yaitu konsep pendidikan karakter dalam Islam merupakan proses pembiasaan pemberdayaan tuntunan Islam yang diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia telah memiliki karakter kepribadian sendiri-sendiri, namun belumlah sempurna, yaitu terciptanya sebuah sistem pendidikan yang dibangun di atas kesatuan antara pendidikan kolbiyah dan akliyah yang akan menghasilkan manusia muslim yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan memiliki moral yang terpuji. Oke, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.